Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Kita lanjutkan cerita kiriman dari Bang Hendra Supriyatna tentang Demit Leweng Waru. Cerita kali ini Pak Guru Yanto kembali hadir untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Hendra membawa Sukma Andi keluar dari alam gaib Leweng Waru. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Sedikit cerita dari kisah-kisah sebelumnya bahwa Aki Harimau Putih entah dari mana sejak kecil terus mengikuti saya. Dulu saya sangat takut ketika mendengar suara geraman harimau di tengah malam, namun sekarang sudah terbiasa. Namun yang pasti, kita tidak boleh meminta bantuan pada yang gaib. Memintalah bantuan hanya kepada Allah SWT. Kalaupun mereka jin muslim ingin membantu tanpa kita minta, itu diperbolehkan menurut Pak Yanto. Yang penting jangan sekali-sekali meminta bantuan kepada jin. Mungkin jin muslim harimau putih itu dulu ikut leluhur saya dan turun-temurun sekarang ikut saya. Wallahu alam. Lanjut ke cerita. Sebelum subuh saya terbangun dari tidur dan segera menyadarkan Asep untuk melaksanakan sholat subuh. Sep, bangun, ayo sholat subuh dulu. Ngantuk pisan Asep pun terbangun dengan pandangan melongo ke depan. Lalu saya tepak punggungnya hingga dia kaget yang membuat saya menahan tawa. Selesai sholat subuh, saya dan Asep duduk di depan rumah. Emak sudah menyiapkan teh manis hangat dan singkong rebus untuk sarapan. Teh manis dan singkong adalah favorit saya dari dulu. Asep sudah dianggap sebagai anak sendiri oleh emak. Dari dulu sejak sekolah, Asep sering menginap di rumah. Namun sikap konyol Asep dan membuat ketawa semua orang itulah yang saya suka darinya sebagai sahabat. Di lain tempat, Pak Aji sedang berada di rumahnya, sedangkan Ki Sabto dan Ki Sudra mempersiapkan persembahan kepada Ratu Penguasa Selatan guna meminta bantuan untuk masalah Sukma Andi atau kesadaran Andi yang masih di area Leweng Waru. Ki Sudra, Ki Sabdo, hampir setiap malam demit-demit itu meneror rumah saya. Ketika saya sudah dari rumah Ki Sudra dan Ki Sabto dan melewati hutan itu, pasti ada gangguan, ucap Pak Aji. Itu sudah saya duga Pak Haji, bahwa Demit Leweng Waru sudah ada perjanjian dengan manusia untuk meneror keluarga Pak Haji, jawab Ki Sabto. Benar apa yang dikatakan Ki Sabto, bahwa Demit Leweng Waru ada perjanjian dan dendam kepada keluarga Pak Haji, hingga Demit Leweng Waru terus meneror, bahkan tidak segan-segan untuk membunuh dengan sihirnya. Yang saya khawatirkan, bila Raja Demit Waru itu sudah bertindak, maka siap-siap kita berhadapan antara hidup dan mati, ucap Ki Sudra. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Ki? Tanya Pak Haji. Persiapkan seluruh tumbal kambing hitam dan persyaratan lainnya. Saya akan berkomunikasi dengan penguasa pantai selatan Kanjeng Ratu. Siap Ki Sudra, semua persyaratan telah ada. Dari mulai kambing hitam dan sebagainya sudah disiapkan di kamar khusus ritual. Bagus Pak Haji. Nanti saya akan pagari rumah ini dengan pagar gaib supaya demit hutan waru tidak meneror rumah Pak Haji. Dan saya akan berkomunikasi dengan Ratu Selatan agar mau bekerja sama membabat demit hutan waru. Karena kalau tidak ada bantuan dari selatan, mustahil kita bisa melawan demit waru itu, ucap Ki Sudra kepada Pak Haji. Ki Sudra dan Ki Sabto beranjak dari duduknya dan segera masuk ke ruang ritual khusus untuk berkomunikasi dengan penguasa pantai selatan agar membantunya merebut kembali Sukma Andi yang ditahan oleh penguasa Leweng Waru, Buto Dipo Angkara. Terduduklah ketiganya di ruang ritual, sedangkan Ki Sudra dibantu anak buah Pak Haji memotong kepala kambing hitam dalam awal proses ritual. Setelah kepala kambing terpisah dengan badan juga dengan mantra-mantra dari Ki Sudra, dibungkus dengan kain putih dan ditaruh di nampan. Sembari membaca mantra, Ki Sudra dan Ki Sabto membakar kemenyan hingga kepulan asap kemenyan memenuhi ruang ritual. Ki Sabto dan Ki Sudra lalu memejamkan matanya. Dengan bersedekap dada,
mereka meraga sukma menghadap ke pantai selatan. Sekian lama Ki Sabto dan Ki Sudra terpejam, akhirnya mereka membuka mata secara bersamaan. Helaan nafas panjang Ki Sudra membuat Pak Aji bertanya-tanya. Ki Sudra, maaf, bagaimana komunikasinya dengan penguasa pantai selatan? Saya dan Ki Sabto tadi menghadap ke Ratu Pantai Selatan dan ritual kita diterima. Mereka akan membantu kita dengan mengirimkan panglima perangnya, Ki Naga Raksa Jagat, merupakan panglima perang utama di kerajaan gaib Pantai Selatan, ucap Ki Sudra kepada Pak Aji dengan senyuman. Ki Naga Raksa Jagat? Dia panglima perang Laut Selatan? Berarti akan terjadi pertempuran besar, Ki Sudra? Ya, akan terjadi pertempuran besar, dan Nyi Ratu mewanti-wanti Raja Butodipa Angkara adalah penguasa ras Buto di Pulau Jawa. Dia paling tua di tanah Jawa, ilmunya sangatlah tinggi dan berbahaya. Tetap tenang Pak Aji, perang pasti akan terjadi, karena ketika saya berkomunikasi dengan Demit Lewangwaru, dia tidak mau mengembalikan kesadaran keponakan Pak Aji. Sukmanya masih ditahan, dan kalau ingin merebutnya akan terjadi perang besar, ucap Ki Sabto menambahkan. Ki Sabto yang rumahnya dekat dengan Lewangwaru beberapa kali mencoba komunikasi, namun tetap ditolak oleh penguasa Lewangwaru dan tetap untuk menahan kesadaran Andi untuk persembahan di bulan purnama. Tidak perlu khawatir Pak Aji, kita juga akan dibantu Dewi Penguasa Laut Utara dan Laut Selatan juga akan membantu. Jadi ini sangat bagus, pasti kita bisa mengambil kembali sukma Andi yang ditahan, ucap Ki Sudra dengan senyuman dan meyakinkan Pak Aji. Kita akan mulai menyerang di malam hari ini, karena besok sudah masuk bulan purnama. Lebih cepat lebih baik, ucap Ki Sabto. Kembali ke cerita saya dan Asep yang masih duduk di depan rumah dengan mengobrol santai. Namun tiba-tiba saya merasakan kedatangan jin muslim harimau putih yang membuat saya kaget dengan kedatangan yang secara tiba-tiba. Assalamualaikum Jang, ucap jin harimau putih dalam batin dan langsung duduk di sebelah kanan. Waalaikumsalam Ki, ada informasi apa Aki datang? Tanya saya sambil melirik ke kanan dengan suara batin. Karena dekatnya jin harimau dengan tempat duduk Asep membuat Asep batuk dan merasa pengap. Tidak, kok suasana jadi pengap begini ya? Tanya Asep. Itu si Aki jin harimau putih sedang duduk di sebelah kamu Sep, ucapku sambil tertawa. Astagfirullah, pantesan auranya berbeda. Pasti begini nih kalau si Aki datang. Assalamualaikum Ki, ucap Asep dengan menggeser tempat duduknya yang membuatnya sedikit tenang karena tidak merasakan pengap lagi. Aki tadi barusan ke rumah Raden Guru Ujang. Barusan Aki sampaikan bahwa akan ada perang besar di dunia Aki Jang menyangkut Lewangwaru. Lewangwaru? Ya, ada 2 dukun meminta bantuan kepada Dewi Utara dan Ratu Laut Selatan untuk menggempur penguasa Lewangwaru. Karena penguasa Lewangwaru, Buto Dipo Angkara, Buto tertua di tanah Jawa, dan akan mengibarkan bendera perang kepada 2 dukun itu. Lalu, apa yang akan kita lakukan Ki untuk menyelamatkan sukma Andi? Dan kita tidak berpihak ke siapapun karena kita menolong ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aki tos nyusun strategi dengan Guru Ujang, Pak Yanto. Strategi eta tos aya izin ti Guru Ujang. Aki sareng pasukan Aki nuti Gunung Sunda akan turun gunung mengambil kesempatan eta untuk mengambil sukma anak itu. Baik Ki, kalau strategi itu baik, lalu saya bintang dan sudah ada izin dari Guru Yanto, saya siap laksanakan. Ujang jeung si Asep terus pantau 2 dukun itu di malam hari ya. Mereka berdua akan ke tengah Lewangwaru membawa paksa sukma anak itu dengan bantuan penguasa pantai utara dan pantai selatan. Pantau terus sampai Aki nanti membawa Ujang ke alam lain untuk menyelamatkan sukma anak itu. Siap Ki, kita akan jalankan strategi yang sudah ada izin dari Guru Yanto. Baiklah, Aki pergi dulu untuk pergi ke Gunung Sunda menyiapkan pasukan Aki untuk nanti malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Andra? Ada info apa dari si Aki? Waduh, panjang Sep. Malam ini akan terjadi perang besar. 2 dukun dari Pak Aji bekerja sama dengan penguasa pantai utara dan selatan untuk menyerang penguasa Demit Lewangwaru. Aduh,
perasaan saya jadi nggak enak, Dra. Dan ini mendapatkan izin dari Guru Yanto lewat si Aki. Ya udah kalau gitu, ayo mah kita berpetualang lagi, Dra. Coba kalau ada Pak Ustadz Udin sama Om Iwan, pasti beres semua tanpa mengeluarkan tenaga dan kita hanya nonton aja, kata Asep sambil menghela nafas panjang. Saya hanya tertawa melihat wajah Asep yang keringat dingin. Kami berdua murid dari Pak Yanto, namun Asep masih belum terbuka mata batinnya. Pak Ustadz Udin dan Om Iwan sedang di Cirebon, sama juga melaksanakan tugas dari Guru Yanto. Kita jangan mau kalah, Sep. Kita duo gang garangan, kita tuntaskan misi ini, ucapku dengan tertawa lepas. Asep pun tertawa lepas mendengar kata duo gang garangan. Singkat cerita, maghrib pun tiba. Kami berdua melaksanakan sholat maghrib di pinggir rumah dan dilanjutkan zikir sampai isya. Selepas isya, kami bersiap-siap untuk berangkat. Tidak lupa kami meminta restu pada emak tercinta dalam melaksanakan tugas dari Guru Yanto. Setelah mendapatkan restu, saya pun menyalakan motor dan membawa tongkat lalu dimasukkan ke tas pancing untuk menutupi tongkat kayu milik Guru Yanto. Di perjalanan menuju Lawangwaru, Asep hanya terdiam fokus dengan bacaannya. Sedangkan aku hanya tersenyum melihat wajah serius Asep dengan keringat di dahinya yang terus keluar. Itu muka mana serius pisan, Sep? Saya teh lagi doa-doa yang diajarkan Guru Yanto. Malah buyar gara-gara diajak ngobrol sama kamu, Ndra. Aku hanya tertawa lepas melihat tingkah konyol Asep. Kami sudah seperti saudara karena bersahabat dari SMK sampai lulus sekolah. Sep, kalau ada apa-apa sama saya, beritahu emak di rumah ya. Aduh, gimana, Ndra? Kenapa ngomongnya begitu? Saya sama si Aki Jin Harimau Putih mau masuk ke alam lain. Kamu ditugaskan menjaga raga kasar saya. Oke, Sep. Dengan helaan nafas panjang, Asep pun menjawab. Oke atuh, tugas saya hanya jaga raga kasar kamu, Dra. Siaplah, golok tos ayah di pinggang. Mun ayah babi hutan mengganggu, langsunglah saya tebas lehernya. Sedikit cerita, Asep dan saya belajar silat dari bapak saya yang punya ilmu silat khas Sunda turun-temurun. Asep dan saya selalu berlatih silat ketika duduk di sekolah SMK, hanya untuk berjaga-jaga jika saya nanti merantau ke kota lain. Sesampainya di tepi hutan waru, kami berdua pun mematikan motor dengan pakaian serba hitam, pakaian pangsi hitam khas Sunda. Kami memasukkan motor ke semak-semak dan memantau pergerakan, menunggu kedatangan dua dukun serta Pak Aji. Kami pun menikmati sebatang rokok dan singkong rebus di semak-semak hutan waru. Duh, serem gini di pinggir hutan, apalagi kalau masuk, Dra. Udah, santai aja, Sep. Baca doa-doa penenang hati. Jangan lupa baca doa supaya kita tidak bisa terdeteksi oleh dua dukun itu dan juga makhluk penghuni hutan ini. Siap, Dra. Barusan udah saya baca, tinggal ngerokok dan singkong rebus yang bisa saya makan. Saya hanya garuk-garuk kepala melihat tingkah Asep yang kadang membuat saya tak henti tertawa sampai sakit perut. Tidak lama kemudian, terlihat satu mobil jeep berhenti dan dua motor di belakangnya juga berhenti. Saya melihat dan memantau. Ternyata itu adalah Pak Aji dan dua dukun serta dua anak buah dari Pak Aji yang akan masuk ke dalam hutan waru. Aku segera menyenggol Asep yang dari tadi fokus memakan singkong rebus dan sebatang rokok. Malah makan terus. Tuh lihat, Sep, di depan sana. Ayah naon, Dra? Ayah babi hutan. Astagfirullah, target udah mendarat. Mana-mana, Dra? Tuh lihat di depan sana, ada mobil jeep dan dua motor. Wah, itu sepertinya target kita, Ndra. Ayo, gaskan. Saya hanya garuk-garuk kepala, menggelengkan kepala melihat tingkah Asep. Kami berdua pun membaca doa-doa penjagaan dan doa-doa agar tidak diketahui oleh para dukun itu. Kami berjalan dari semak-semak ke semak lain mengikuti Pak Aji dan kedua dukun itu, sementara dua anak buahnya menjaga mobil dari Pak Aji. Saya melihat Asep dan sekali lagi harus menahan tawa ketika Asep berguling-guling dari semak satu ke semak lainnya. Tak kuat rasanya menahan ingin tertawa melihat tingkah Asep yang seperti tentara perang. Sep, jangan kerusak-kerusuk, nanti kita ketahuan, ucap saya dengan nada pelan. Siap, 86 pokok nama. Kembali ke cerita Pak Aji dan kedua dukunnya yang masuk ke dalam hutan menuju Beringin Tua, tempat penguasa gaib Lawangwaru. Sepertinya penguasa Lawangwaru sudah bersiaga tempur, dan saya merasakan energi besar seluruh buto di Pulau Jawa bersatu untuk melawan kita, ucap Ki Sudra. Iya, Ki,
saya dapat informasi dari kodam saya Siwanara bahwa mereka siap berperang melawan kita, ucap Ki Sabto. Lalu kita harus bagaimana, Ki? Genderang perang sudah mulai terdengar. Panglima Naga Raksa Jagat dari selatan sudah datang, dan Panglima Perang Utara Jaya Sentano juga sudah ada di belakang kita. Seluruh pasukan gaib sudah ada di belakang kita. Jadi Pak Haji tenang saja, cukup menonton dan saya akan buka mata batin Pak Haji agar menonton perang demit ini. Kemudian Ki Sudra mengusapkan tangannya ke kedua mata Pak Haji sambil membaca mantra-mantra yang membuat Pak Haji bisa melihat ada ribuan demit di belakang mereka yang merupakan penguasa dari pantai utara dan selatan, yang langsung membuat keringat Pak Haji bercucuran. Tubuhnya gemetar melihat di belakangnya ada banyak makhluk dengan bentuk yang sangat menyeramkan. Apalagi di depan sudah terdengar teriakan yang sangat besar, menandakan teriakan besar itu bertubuh sangat besar. Ki Sudra, apa saya sedang bermimpi melihat semua ini? Pak Haji tidak bermimpi. Sementara aku buka mata batin Pak Haji untuk menyaksikan perang ini dan membebaskan Sukma keponakan Pak Haji, supaya Pak Haji bisa dengan segera menyelamatkan Sukma keponakan dari Pak Haji. Sementara itu, saya memberikan aba-aba kepada Asep untuk berhenti dan terus membaca doa-doa supaya tidak terdeteksi oleh makhluk sekitar dan juga kedua dukun itu. Sep, berhentilah. Cepat baca doa-doa. Mereka sudah menabuh genderang perang. Sebaiknya kita menunggu. Siap, Dra. Tapi saya mah tak bisa melihat. Gak ada apa-apa. Yang ada cuma suara jangkrik. Nih, Sep. Di depan kita, ribuan demit dari utara dan selatan berkumpul. Dan jauh di depan sana, para buta kala sudah meneriakkan untuk berperang, ucapku pada Asep. Keringat keluar dari dahi seluruh badan saya ketika melihat ribuan demit akan berperang di Lewang Waru. Saya hanya menunggu aba-aba dari Aki Jin Harimau Putih. Di tempat lain, Guru Yanto duduk sambil berzikir dengan tasbihnya. Dan tiba-tiba Jin Muslim Harimau Putih datang kepadanya. Assalamualaikum, Den. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki, ada informasi apa, Ki? Baik, Den. Aki akan beritahu perang sudah akan dimulai di Lewang Waru. Hendra dan Asep sudah berada di dalam hutan Waru. Pasukan Aki sudah memantau menjaga Asep dan Hendra. Iya, perang itu pasti terjadi. Gabungan antara penguasa utara dan penguasa selatan untuk menghadapi penguasa Lewang Waru. Terus pantau pertempuran itu. Jika ada kesempatan, bawa Hendra ke kerajaan gaib untuk membawa kesadaran dari bocah yang bernama Andi. Saya juga sudah titipkan tongkat kayu karena dia juga bisa memegang tongkat kayu itu. Baik, Den. Saya izin pamit untuk bertemu dengan Aki Putih di pinggiran hutan Waru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai jenis demit berkumpul di tengah hutan Waru, dari bentuk yang kecil hingga bentuk raksasa Butokala, dan berwajah sangat menyeramkan. Panglima Perang Selatan Naga Raksa Jagat berbentuk naga merah melayang-layang di tengah hutan Waru. Suasana malam di tengah hutan Waru begitu sangat mencekam, bahkan suara binatang malam pun tidak terdengar. Dengan awan gelap disertai sambaran petir menambah suasana di tengah hutan yang akan terjadinya perang gaib antar bangsa demit, saya dan Asep terus memantau situasi. Asep hanya merasakan energi di sekitar bertambah semakin kuat. Dan saya hanya melongo melihat pemandangan yang tidak wajar, yang tidak pantas untuk dilihat oleh manusia. Jumlah para demit pembantu dua dukun itu sangat banyak. Hutan ini dikepung dari arah selatan dan utara. Saya juga merasakan energi besar sekitar area ini, Indra. Makanya dari tadi saya terus menegurmu, Sep, supaya kita tidak diketahui. Seluruh area hutan ini sudah dikelilingi oleh penguasa utara dan selatan. Asep hanya tersenyum sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dan akhirnya Ki Sudra, Ki Sabto, dan Pak Haji sudah hampir sampai di area pohon beringin besar. Lalu keluar satu sosok manusia berpakaian serba hitam yang tidak lain adalah Darmo, sambil memegang keris dan tertawa sangat keras. Haji, dua dukunmu akan kuhabisi di hutan ini. Dan kau para dukun, walaupun kau minta bantuan kepada selatan dan utara, kami para penguasa hutan tanah Jawa berkumpul untuk menghancurkan kalian. Sialan,
Ternyata di balik semua teror makhluk demit, kaulah dalang utamanya, Darmo. Kubunuh kau. Ucapan dan penghinaanmu kepada keluargaku membuat api dendam dalam hati saya, hingga saya membuat perjanjian dengan penguasa Lawang Waru, Raja Buto Diparaksa Kala, Raja Buto tertua di tanah Jawa. Pak Haji, hati-hati. Seluruh badan Pak Darmo sudah dikuasai oleh Raja Demit Hutan Waru, ucap Ki Sudra. Energi dari Darmo sulit dinalar, kekuatannya sangat besar. Ditambah pusaka sakti di tangannya, tergores sedikit oleh keris itu, nyawa taruhannya, ucap Ki Sabto. Ya, itu keris pembawa malapetaka. Keris itu sudah dikutuk dan kini dipegang oleh Darmo karena hatinya penuh dengan dendam. Ayo kita mulai. Kalau kalian ingin ambil kembali kesadaran bocah yang saya tahan, kalahkan saya jika kalian mampu. Darmo yang seluruh badannya telah dikuasai Raja Buto Diparaksa mengacungkan kerisnya ke atas, tanda pertempuran dimulai. Juga Ki Sudra dan Ki Sabto mengeluarkan sebilah keris saktinya sebagai tanda dimulainya perang. Ribuan demit dari utara dan selatan maju menghadapi pasukan demit penguasa hutan Waru, dan seketika angin bertiup kencang. Petir pun semakin menyambar ke segala arah. Hujan besar turun dengan sangat deras. Perang sudah dimulai. Pasukan gaib utara dan pasukan selatan sudah mulai bergerak dan saling tikam satu sama lain dengan demit hutan Waru. Hujan, angin semakin besar, Ndra. Ditambah petir menyambar ke segala arah di atas kita, kata Asep. Tetaplah berlindung kepada Gusti Allah, terus baca doa-doa. Ketika saya terus memantau pertempuran gaib para demit dan juga melihat Pak Darmo serta kedua dukun Ki Sudra dan Ki Sabto duduk bersila dengan memegang keris sakti masing-masing. Nampak mereka meraga sukma bertempur di alam lain dengan Pak Darmo. Pak Haji juga terlihat duduk bersila dan memejamkan kedua matanya. Kesadarannya juga masuk ke alam lain. Mereka bertempur di alam lain dengan cara meraga sukma, Sep. Pak Haji di bawah satu dukun sakti itu guna menyelamatkan Andi. Nah terus, apa yang harus kita lakukan, Dra? Mana semakin dingin suasananya. Baju kita juga basah semua. Seperti yang kita diskusikan pagi hari, kamu, Sep, jaga raga kasar saya. Saya akan dibawa jin muslim harimau putih untuk masuk ke alam lain di lewang ini. Siap, Dra. Apa Ki Maung udah ada di sini, Dra? Masih di area pinggir hutan Waru dengan Aki Putih dari Gunung Salak dan pasukannya dari Gunung Sunda. Ya sudah, saya akan mencoba doa-doa pemageran badan dan melepas raga halus. Lalu saya pun duduk bersila sambil membaca doa kunci awal pemageran badan. Doa kunci awal pelepasan raga halus dengan fokus dan terus membaca doa-doa yang telah diajarkan Guru Yanto. Berkali-kali dicoba, masih tetap belum bisa keluar. Terus saya mencoba dan akhirnya keluarlah raga halus dari punggung dengan masih memegang tongkat kayu milik Pak Yanto. Saya melihat sekitar dan juga melihat Asep yang terus menjaga raga kasar saya. Keluarlah satu sosok besar lompatan harimau putih menghampiri. Assalamualaikum, Jang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ki. Nampaknya Ujang sekarang bisa melepas raga kasar. Cukup gunakan ilmu ini bila terdesak. Apa saja perintah Guru Yanto, jalankan. Mohon, Ki. Terus sekarang kita akan kemana, Ki? Pertempuran sedang berlangsung. Kedua dukun itu juga bertempur di alam lain, termasuk manusia yang bernama Pak Haji juga dibawa masuk oleh kedua dukun itu untuk menyelamatkan bocah yang ditahan oleh penguasa Lawang Waru. Sekarang Ujang dan Aki ambil kesempatan, segera ambil sukma bocah itu yang ditahan. Siap, Ki. Oh iya, saya merasakan ada yang putih di sekitar sini. Aki Putih akan memantau kita berdua, Jang. Ayo cepat masuk ke alam Aki supaya masalah ini cepat selesai. Kami berdua pun masuk ke gerbang gaib yang sudah ada di depan mata. Sambil merasa cepat masuk ke alam gaib dengan raga halusku dibantu oleh jin muslim harimau putih. Setelah masuk ke gerbang gaib di tengah hutan Waru, nampak jelas jeritan kesakitan erangan dari pertempuran yang sedang berlangsung. Para demit utara dan selatan menikam demit di hutan Waru. Mereka saling adu kesaktian dengan pusakanya masing-masing. Nampak pemandangan yang sangat menyeramkan sedang berlangsung. Ki Sudra dan Ki Sabto melawan Pak Darmo dengan senjata keris masing-masing. Namun Pak Darmo sangat lincah
dan menahan setiap sabetan keris dari kedua dukun. "Semua akan mati di hutan ini. Ini kerajaan kami," kata Pak Darmo. "Dia sangat kuat, Ki Sabto. Bahkan kita hampir kehabisan energi untuk melawannya. Kalau lama-lama di alam ini, bahaya dengan raga kasar kita." "Benar, Ki. Tidak ada cara lain. Kita harus menyerangnya. Pak Aji sedang masuk ke kerajaan itu. Sudah saya kasih pusaka dan dibantu oleh Wanara kodam saya untuk menyelamatkan keponakannya." Pak Aji dengan cepat dibantu oleh jin siluman kera masuk dengan sangat lincah ke dalam kerajaan yang dipimpin oleh Buto Dipar Raksakala. Namun setelah masuk ke istana, Pak Aji dan Wanara dihadang oleh 3 buto dengan tubuh yang sangat besar karena mengetahui pergerakan Wanara serta Pak Aji. "Beraninya kalian masuk mengendap-endap ke dalam istana kami. Bukankah di luar sedang berlangsung peperangan? Akan ku ambil kalian berdua." "Gawat, Wanara, apa yang harus kita lakukan?" "3 buto ini sangat besar. Tak mungkin kita bisa menghadapinya. Tapi akan saya coba," ucap Wanara. Wanara, jin siluman kera milik Ki Sabto, merubah bentuk tubuhnya menjadi besar, sama dengan ukuran para buto kala. Dan ketiga buto kala langsung melawan siluman kera dengan sangat brutal. Pertarungan yang tidak seimbang membuat Wanara, kodam Ki Sabto, tersungkur jatuh dengan banyak luka, membuat para buto kala tertawa, lalu menyeret siluman kera yang sudah tak berdaya, juga menangkap Pak Aji, dimasukkan ke dalam penjara. "Kami adalah ras terkuat. Walaupun kalian meminta bantuan pada selatan dan utara, kami akan tetap unggul. Raja kami, Raja Buto Dipar Raksakala." Dibawalah Wanara dan Pak Aji ke dalam penjara. Nampak Pak Aji mendengar suara Andi di dalam penjara yang meminta tolong. "Andi? Apa itu kau, nak? Andi?" "Berteriaklah sesuka kalian. Setelah perang selesai, kalian akan kami tumbalkan," ucap dari salah satu buto yang membawa Pak Aji. Pak Aji dan Wanara dimasukkan ke dalam penjara dan melemparkannya ke dalam, membuat mereka tersungkur jatuh di dalam penjara yang gelap dan pengap. Pak Aji mendengar tangisan yang suaranya tidak asing. "Andi, Andi, ini Paman Aji, Andi. Paman Aji, tolong saya ingin keluar, saya sudah tidak tahan." Nampak mereka bersebelahan dan Pak Aji langsung mendekati. Ternyata benar, terlihat Andi sambil menangis dan ada banyak luka yang membuat Pak Aji menangis melihatnya. "Andi, ini Paman, nak. Kenapa dengan badanmu? Kenapa penuh luka?" "Andi sudah tidak tahan, Paman. Andi ingin keluar dari sini. Tolong Andi, Paman, tolong." "Paman dan kedua teman Paman sedang membantumu keluar, tapi Paman juga tertangkap saat akan masuk ke istana ini. Kita tunggu Ki Sudra dan Ki Sabto akan menolong kita, nak. Kamu pasti akan keluar dari sini." Kembali ke pertarungan Ki Sudra, Ki Sabto, dan Darmo. Nampak Ki Sudra dan Ki Sabto terkulai lemah kehabisan energi menghadapi Darmo yang sudah dikuasai oleh Raja Buto Dipar Raksakala. Dia langsung mengambil kesempatan menghunus kedua dukun itu di raga halusnya. Sabetan Darmo dengan keris saktinya membuat kedua dukun itu terkulai lemah dan kembali ke raga kasar di alam manusia. Semburan darah dari mulut Ki Sudra dan Ki Sabto hingga mereka terjungkal ke belakang. Darmo pun masuk ke raga kasarnya di alam manusia, dan dia tertawa melihat kedua dukun itu mengeluarkan darah dari mulutnya. "Kalian berdua tidak ada apa-apanya melawan saya. Pertempuran di alam saya telah saya menangkan. Walaupun kalian minta bantuan pada pihak selatan dan utara, pertempuran ini tetap kami menangkan," ucap Darmo yang sudah dikuasai kesadarannya oleh Raja Buto. Saya dan Aki Jin Harimau Putih masih mengendap-endap melihat pertempuran yang sudah dikuasai oleh para demit hutan waru. Nampak banyak bantuan ras Buto dari segala penjuru berdatangan, membuat pasukan utara dan selatan kewalahan. Mereka pun segera pergi meninggalkan arena pertempuran untuk menyelamatkan diri. "Ayo Jang, cepat. Sekarang waktunya kita masuk dengan cepat. Nampaknya Pak Aji dan Wanara milik dukun itu juga sudah tertangkap. Cepat naik ke punggung kakek." "Baik, Ki." Saya dan Aki Jin Muslim jelmaan harimau segera melesat dengan cepat masuk ke dalam istana dan berhasil masuk. Namun lagi-lagi ketika penjaga Buto sudah mengendus kedatangan kami berdua. "Kalian takkan bisa masuk. Beraninya kalian berdua. Setelah tadi juga saya sudah menangkap 2 penyusup.
akan kuhabisi kalian. Jiang, turun cepat dan lari menuju ke belakang sana, ke arah penjara, biar kakek menghadapi 3 buto ini. Cepat sebelum terlambat. Saya pun segera berlari, namun terlihat 1 buto mengejar saya ke arah penjara. Dengan badan yang tinggi besar dan taring serta kuku yang tajam, mengejar dengan sangat beringas. Jangan kau lari bocah, akan kucabik-cabik kulitmu. Sialan, tidak ada gunanya saya lari. Astagfirullah, bukannya saya memegang tongkat milik Pak Yanto. Saya pun terhenti dan tersadar bahwa tongkat yang kupegang selama ini adalah milik Pak Yanto yang mampu menghajar para demit. Berhenti juga kau bocah, besar juga nyalimu. Akan kumakan langsung kau bocah dan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Cepat lepaskan mereka yang kau tahan sebelum saya menghancurkanmu demit sialan. Coba saja kalau kau mampu. Kupegang tongkat kayu dan membaca doa-doa sesuai ajaran dari Pak Yanto. Saya mengambil sikap untuk menyerang dengan senjata tongkat kayu milik Pak Yanto. Dan dengan segera buto itu menyerang dengan cakar tajamnya. Saya mampu menghindar, namun tendangan kaki dari buto tersebut mengenai punggung dan saya pun langsung tersungkur. Cuma begitu saja kemampuanmu bocah. Cepat keluarkan semua kemampuanmu sebelum kumakan raga halusmu. Tiba-tiba saya mendengar bisikan di telinga saya, membuat saya memejamkan mata. Dra, ingat, baca doa yang sudah Bapak ajarkan kepadamu. Kuatkan tameng dengan doa dan segera hantamkan tongkat kayu itu ke arah perut buto itu. Ternyata Pak Yanto lah yang membisikkan wejangan doa-doanya. Dengan segera kubaca dan dengan cepat saya melesat ke hadapan buto itu. Pukulan dan tendangan dari buto saya hindari. Lalu saya mengambil kesempatan untuk menghantamkan tongkat kayu ke arah perut dengan membaca takbir. Allahu Akbar! Bergeserlah buto itu ke belakang sambil mengerang kesakitan. Tidak ambil lama, segera saya melompat dan menghantamkan tongkat kayu ke arah kepala hingga buto itu tersungkur jatuh kesakitan. Dengan segera saya menuju ke arah penjara karena mendengar teriakan-teriakan minta tolong. 2 suara minta tolong itu seperti suara Pak Haji dan Andi. Hei kalian, Pak Haji, Andi, di mana kalian? Kami di sini, di paling ujung. Selamatkan kami, kata Pak Haji. Saya pun terus berlari ke ujung penjara di mana arah suara itu berada. Setelah di depan penjara, nampak Pak Haji dan juga di samping penjara ada Andi yang sudah penuh dengan luka. Mereka meminta tolong. Dengan bacaan basmalah, ku hantamkan tongkat kayu ke arah kunci penjara hingga hancur. Segera saya membuka pintu penjara dan mengeluarkan Pak Haji serta Andi. Pak Haji, Andi, ayo cepat segera keluar dari tempat ini. Hindra, baik, ayo Andi, biar paman gendong. Ketika kami bertiga keluar, nampak Aki masih melawan kedua buto itu. Walaupun sudah dipenuhi luka, namun Aki jelmaan jin muslim harimau terus melawan. Pak Haji, Andi, kalian tunggu di sini ya, biar nanti Aki mau membawa kalian keluar dari alam ini. Saya pun bergegas menuju Aki yang sedang bertempur. Hantaman keras 2 buto mengarah ke arah siluman harimau putih hingga tersungkur ke belakang. Ketika 2 buto itu akan menginjakkan kaki ke arah Aki Maung, segera saya mengucapkan takbir dan menghantamkan tongkat kayu ke arah kaki buto hingga mereka mundur ke belakang. Aki, cepat bawa Pak Haji dan Andi keluar dari sini sebelum semuanya terlambat. Gimana dengan Ujang? Aki juga sudah kehabisan energi melawan 2 buto itu. Yang penting bawa keluar Pak Haji dan Andi. Ini perintah Pak Yanto. Cepat Ki. Saya berbohong kalau itu merupakan perintah dari Pak Yanto. Sehingga siluman harimau putih menuruti dan segera membawa Pak Haji dan Andi keluar dari kerajaan demit ini. Dengan melesat cepat, Aki mau membawa cepat tubuh halus Pak Haji dan Andi. Sementara saya bersiap menghadapi 2 buto yang sangat besar itu. Oke, sampai di sini dulu cerita kali ini. Kita sambung besok malam ya. Usaha dari Hendra dan Asep untuk menolong Andi yang ditahan oleh Raja Jin Lawangwaru. Terima kasih teman-teman sekalian yang telah menyimak. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.